Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GPPS Palu hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara yang baru bergabung dalam ibadah online hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa. Kalau kita boleh hadir di tempat ini, itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita boleh mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Dan pada saat ini boleh kita memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat penyanjungan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, saja kita semua satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Amen. Ya Bapa di dalam kerjaan surga, sebelum kami menaikkan puji-pujian kami pada pagi hari ini, penyanjungan kami pada pagi hari ini, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran, tingkah laku, perbuatan, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami, penyanjungan kami pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa dalam kerjaan surga, pada saat ini Tuhan kami serahkan akan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami putuskan setiap termasuk kota telah mencoba mengganggu akan jalannya ibadah ini apapun bentuknya. Kami berseru manggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga boleh bertata di atas puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga dengan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan
atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urupai kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saja kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Biarlah ini jadi seruan kita, saudara. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, Roh
datanglah. Dengan api rohmu, dengan api rohmu, Roh Kudus, kami datang menaikkan pujian kami. Kami datang menaikkan ucapan syukur kami, oh Yesus. Kami memuji pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami. Kawasan-Mu Allah Roh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Kau naik ke surga Tuhan, Kau lurus ya nasi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapan-Mu melimpah atas kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, menuntun kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu. Kau sungguh Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus,
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya, sebab Dia Allah yang luar biasa. Lebih lagi saudara, kami terus mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak yang datang pada pagi hari ini dengan sukacita, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Katakan kiri dan kanan saudara, Bapak Ibu, Allah kita Allah yang dahsyat. Dengan suara yang lantang, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Saya persilakan duduk. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita semua.
Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi saja kita semua bangkit berdiri dengan pujian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan,
Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa, saudara. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita semua, saudara. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Meja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji-Nya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya.
Tetapi kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak yang terbaik Tuhan kita Yesus Kristus. Namanya haleluya. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Khusus bagi saudara yang baru pertama kali hadir supaya bisa saling mengenal, mohon saudara tidak keberatan untuk boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal. Ada yang baru pertama kali hadir baik di dalam maupun di luar? Baik, jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun dan sekaligus kita akan doakan. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita doakan. Astasia Victoristi, Anita Gosal, Hengki Mango, Gloria Nicelia Putri, Ni Ketut Setia Hati, Cendra Puspita Tandra, Erlin Chandra, Hendra Ali. Ada yang hadir? Ya, baik, kita akan doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, menaikkan pujian syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan yang sudah memberkati mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertemuan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Dan dibuat menjadi berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Amin. Pertolongan, perlindungan Tuhan daripada segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus kami halalkan dan patahkan semua yang singkirkan dari hidup mereka. Terpuji nama Tuhan, berkat Allah turun atas mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami sampaikan kepada jemaat Tuhan mulai besok sampai hari Sabtu setiap jam 7 sampai jam 8, hanya 1 jam ya, ada doa baptisan Roh Kudus dan juga penyegaran rohani. Bagi saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, silakan menghadiri. Bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, juga mari datang bersama untuk juga menikmati penyegaran rohani. Untuk bersama-sama kita berdoa untuk lawatan Tuhan. Kemudian kami kembali mengingatkan pada seluruh jemaat Tuhan, sebagaimana kami sudah sampaikan, untuk keadministrasian atau kelancaran keadministrasian persepuluhan saudara, tolong tolong diinformasikan atau dikonfirmasikan dengan kami melalui WA. Ya, sebab kalau saudara mentransfer persepuluhan lewat ATM, ada ATM yang pakai ketikan, ada yang tidak pakai. Kalau pakai mobile banking juga bisa diketik, tetapi ketika antar bank itu tidak ada berita dari siapa dan hanya ada menerima masuk sekian. Jadi tolong saudara setiap kali mengembalikan milik Tuhan, tolong di WhatsApp kepada kami supaya kami tahu ini dari siapa. Ya, jadi ada kalanya kami kesulitan untuk mengetahui dari siapa, cari tahu di bank juga tidak tahu dari siapa. Ya. Kecuali memang ada penyampaian khusus kepada kami. Kalau ada yang begini itu berarti dari saya, itu berarti clear ya. Nah kemudian yang berikut, baik yang transfer maupun yang tidak transfer, silakan mengambil kartunya di kantor gereja ya. Jadi yang transfer tetap kami bukukan, tapi kami akan
masukkan kembali ke dalam kartu. Jadi saudara tetap ada kartu yang saudara pegang dan ada nanti sebentar bisa ambil. Saya sudah selesai ibadah, ya. Jadi saudara yang selama ini sejak transfer saudara tidak lagi pegang kartu, silakan saudara ambil kartu saudara, dan apabila ada yang belum tercatat silakan dicatat, ya, silakan dicatat supaya kemudian dikonfirmasi kembali, sehingga ada cross check dari kami juga apabila itu belum tercatat, ya, supaya semuanya clear dan baik berjalan dengan lancar. Ini yang perlu kami sampaikan agar supaya keadministrasian seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Jadi tetap ada konfirmasi. Jangan lupa 4K. Itu adalah prinsip dasar, metode, mekanisme manajemen untuk mengerjakan apa saja, ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saja kita semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengalami Roh Kudus di dalam hidup kami. Karena Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami adalah untuk menolong kami dalam segala hal, khususnya di dalam kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Tuntunlah ya Roh Kudus supaya hidup kami ini betul-betul selaras dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tuntunlah Roh Kudus, beri kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami masing-masing. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Roh Kudus berikan roh hikmat pengertian dan roh wahyu-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan akan belajar kebenaran firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Kita akan baca bersama-sama atau bergantian karena beberapa ayat yang akan kita baca. Mulai ayat yang ke-16. Jika saudara sudah temukan, kita akan sambut firman Tuhan. Dan kita akan baca bersama Galatia 5 mulai ayat yang ke-16. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat berikutnya dan kita baca bergantian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, huruf besar ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ganti. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ganti. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerdiraan, roh pemecah. Lanjut. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nanti. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ganti. Dan janganlah kita gila hormat
Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini tentang karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Apa yang kita telah baca tadi, sebagian ada tercatat di dalam Roma pasal 8. Tentang kehidupan daging dan hidup oleh roh. Di dalam Roma pasal 8 juga sangat dijelaskan di situ. Bahwa hidup oleh daging adalah perseteruan dengan Allah. Hidup dengan daging juga tidak akan pernah takluk ke bawah hukum Allah. Karena memang dia tidak bisa melakukan itu. Jadi saudara, kembali kita perlu memahami. Ya, kita sudah berapa hari lalu kan ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah belajar apa makna daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam topik itu dikatakan bahwa peristiwa itu harus menjadi pengalaman iman dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena ternyata dia naik bukan hanya menyediakan tempat. Sesudah kita mati masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dia mengirim penolong. Yaitu Roh Kudus yang disebut Roh Penghibur. Ya. Jadi mari kita akan mendalami ini. Dan lebih ditekankan lagi bahwa adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Sudah sampai di situ kita pelajari. Dan Yesus telah naik ke sorga. Dan penolong yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan awal pertama dalam peristiwa di kamar loteng Yerusalem. Bagi saudara yang sudah pernah ke Holy Land, sudah pernah berkunjung ke tempat itu, dan sudah pernah melihat secara real tempat itu, itulah peristiwa pertama pencurahan Roh Kudus ke atas rasul-rasul dan murid-murid yang sedang berdoa pada saat itu. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka kemudian dikatakan oleh Alkitab mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan bahasa roh, tapi roh huruf kecil. Ya. Kalau dalam terjemahan lama disebut, juga dalam bahasa terjemahan lain, bahasa lain disebut bahasa lidah. Ya. Jadi itu yang dua-duanya tidak berbeda. Apa itu? Kata-kata yang diucapkan tidak lewat pikiran. Tapi keluar begitu saja, bukan kita yang atur, sehingga kadangkala memang ada ejekan-ejekan yang terjadi. Ini heran ini, kalau orang berbahasa roh selalu selamat malam. Tidak ada pun selamat pagi. Kenapa? Mungkin mereka dengar lebih banyak malam. Ya, padahal kita tidak terikat dengan seperti itu. Apa yang Roh Kudus berikan untuk diucapkan itu bukan kita tidak sadar. Kita sadar. Tetapi kenapa disebut bahasa roh? Karena memang bukan akal pikiran yang menyusun kata-kata itu. Makanya Paulus berkata, aku mau memuji Tuhan dengan akalku, aku juga mau memuji Tuhan dengan roh. Ya, menyembah dengan akal, menyembah dengan roh. Dalam arti kata, apa itu dengan akal? Bapa kami dalam sorga dipermuliakanlah, nama itu akal kan? Tersusun kata-katanya.
Bahkan ada juga yang sampai berpuisi di malam yang syahdu ini. Di mana bintang-bintang bertebaran. Padahal mendung di luar, dia tidak lihat. Kenapa dia di dalam gedung? Ya, apa yang dia lihat bintang-bintang bertebaran? Lupanya dinding gerejanya warna hitam, plafonnya hitam. Jadi dia kira bintang-bintang itu lampu. Nah ini dia. Ya, jadi saudara, tetapi yang disayangkan, khususnya di kalangan kita, hanya menuntun orang dibaptis Roh Kudus sampai kepada mengalami pengalaman berbahasa roh, hanya sampai di situ. Dan di kalangan kita ada doktrin yang seolah-olah bahwa kalau sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah berbahasa roh, so beres semua. So beres semua artinya apa? Sudah jadi steril, sudah jadi baik-baik, dan sebagainya. Mereka lupa baik iman maupun Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita adalah di dalam hati seorang manusia lahiriah. Yang format alamiahnya itu sudah tetap berfungsi. Bukan mati. Jadi Roh Kudus bukan ketika seorang dibaptis Roh Kudus, dia bukan dirasu. Ya, bukan dirasu. Dia bukan tidak sadar. Hanya saja tanggung jawab para hamba Tuhan ini yang tidak bertanggung jawab untuk menertibkan orang-orang yang kadangkala emosional. Ya, nah ini kenapa? Karena mungkin itu pengalaman pertama baginya, banyak gejolak-gejolak antara rasa berbagai macam perasaan dan lain sebagainya. Emosionalnya tidak terkendali karena baru pertama kali dia mengalami itu. Sehingga ada yang menjerit, ada yang menangis sampai tak giling-giling dan lain sebagainya. Nah itu tugasnya kita yang menertibkan. Gampang ditertibkan, tinggal bisi di telinga, tenang. Nah kalau dia sudah bisi di telinga berulang-ulang dia tidak bisa tenang, itu roh manusia. Sudah bukan roh lain, itu sudah roh lain. Karena Alkitab sudah mengatakan roh nabi takluk kepada nabi. Jadi kita bisa memahami seperti itu. Itu sebabnya kenapa tahun 74 saya masuk di Palu dan merintis GPPS. Dicap itu pendeta Martino, pendeta Pantekosta Protestan. Kenapa? Karena saya tertibkan yang emosi-emosi itu. Untuk apa mesti teriak-teriak kayak histeris? Untuk apa mesti bagiling-giling di lantai? Kalau dulu, ini sekarang kursi ya. Kalau gereja-gereja dulu kan bukan kursi. Gereja kita juga dulu bukan kursi, bangku panjang kan? Bangku panjang. Baru dia punya berlutut. Siapa yang bisa kasih contoh ini? Jeden saja ya. Iya. Boleh bantu opa? Coba berlutut di kursi. Berlutut. Pasti dia salah. Oke, duduk. Duduk. Dia pasti salah berlutut karena dia bukan di zaman dulu. Siapa? Jadi kalau saya berlututnya tidak salah, tapi posisi Pantekosta Toto, ya kira-kira istilahnya begitu. Itu bagaimana? Bangku panjang kan? Coba kasih contoh. Coba. Kasih tunjuk dia bagaimana itu Pantekosta Toto itu berlutut. Berlutut menghadap kursi. Ya itu tempo dulu begitu. Ya, bangku panjang. Bangku panjang. Jadi banyak perbuatan hamba-hamba Tuhan di kalangan kita yang tidak karu-karuan. Apa yang dibuat? Kalau orang sudah mulai gemetar-gemetar, sudah datang ini ikat pita. Untuk menandakan mana yang sudah dibaptis Roh Kudus. So, mulai ikat pita merah atau pita apa, mulai ikat. Nah, jadi pada satu saat dalam acara tersebut, ya ini bukan di Palu, di Surabaya. Ya, sebut kotanya tidak apa-apa, jangan sebut gerejanya, tidak bagus. Nah, ya. Jadi dia sudah begini. Ini lain, biasanya kan totofore kan, ini tidak. Jadi yang petugas yang mau baika pita, so datang. Mau baika. Begitu dia mau diikat, dia buka mata. Ini bukan Roh Kudus, orang konto di depan.
Kenapa menghadap begini kan? Seperti tadi kan. Terus yang di belakang, yang di depannya kan juga menghadap sana. Pas-pas Jaden punya pantat. Nah inilah. Aneh-aneh. Kenapa mesti diikat pita? Jadi jangan saudara heran. Kenapa kita orang di sini tidak ada yang histeris ya? Ya siapa yang suruh histeris? Ini bukan konsernya The Beatles. Bukan konsernya Elvis. Yang tua-tua pasti tahu siapa itu Elvis. Saudara tahu kalau Elvis bikin konser, itu perempuan-perempuan dia buka dia punya baju telanjang bulat, dia lempar dia punya pakaian dalam ke atas panggung. Nah, perhatikan. Inilah yang dikritikannya masuk pada kalangan kita. Bahwa dalam frekuensi tertentu atau setiap nada-nada setiap nada itu akan sangat mempengaruhi unsur jiwani kita. Kenapa? Walaupun kita tidak tahu musik, ketika kita dengar musik, tiba-tiba kaki sebegini. Kenapa? Nah inilah pembuktian. Ya. Kenapa kalau pulang peperangan dan menang, apalagi kalau kita tahu glory, haleluya, luar biasa kan? Jadi mereka nyanyikan dengan ini. Dan kenapa setiap pasukan dimanapun juga ada divisi khusus musik? Karena memang itu akan membangkitkan. Nah, di dalam frekuensi tertentu yang ada di dalam konser-konser itu, ada frekuensi tertentu yang bisa membuat orang jadi histeris. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau murni Roh Kudus. Makanya dulu kalau orang dibaptis Roh Kudus selalu gembala-gembala sudah mulai keliling kursi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Untuk apa? Saya kasih berhenti satu opah. Opah kan untuk apa? Bikin panas suasana. Memangnya suasana dingin, so panas begini Palu. Dulu gereja belum ada AC kan? So panas begini, tidak heran. Jangan ini ya. Ini penelitian walaupun tidak ditulis dalam jurnal. Umumnya kalangan kita itu orang-orangnya emosional. Kenapa? Kenapa kalangan kita itu orangnya emosional? Karena di hadapan hadirat Tuhan saja dia berani emosi, apalagi di hadapan manusia. Jadi terbiasa, tercetak menjadi orang emosional. Kalau saya pribadi membimbing orang untuk dibaptis Roh Kudus, selalu saya bilang sederhana, pulang di rumah, kunci pintu, berdoa secara pribadi engkau dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan, dan nikmati itu baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi di sana, ya sudah terserah. Dia mau giling-giling juga di kamar sendiri kan. Tapi kan tidak mungkin begitu. Nah, umumnya pengalaman pertama ada yang seperti itu. Nah, kitalah yang bantu. Tenang. Tenang. Diam sedikit, tidak usah batarea. Ya. Saya bagikan ini karena saya alami baptisan Roh Kudus tidak tergiling-giling. Saya sudah mungkin pernah saya sampaikan ya. Ada satu seminar yang sangat memalukan. Ketika seminar selesai, seluruh dari beberapa pembicara, seluruh peserta diberi kesempatan bertanya. Masuklah pertanyaan. Dan saudara tahu pembicara itu kan dijejer di atas. Masuklah pertanyaan. Yang pertanyaannya itu konyol. Mau tanya Pak Pendeta, apakah seorang yang dibaptis Roh Kudus harus menangis dengan ingus panjang-panjang? Pembicara ini pas-pas duduk di sebelah saya. Dia jawab, iyo. Mesti menangis. Artinya menangis sampai ingus panjang-panjang itu berarti menangis ukur tobat kan?
Kapan orang bisa menangis dengan ingus tak panjang-panjang? Ketika meledak emosional itu sampai kepada puncaknya. Makanya kalau kita memahami dan mendalami apa itu peranan Roh Kudus, maka kita akan sangat hati-hati. Bagaimana tuh kalimat? Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Terus? Nah, ada lagi apa? Roh Kudus, kau lembut dan... Nah. Terus kenapa bisa Roh Kudus yang lembut itu membuat orang kemudian tak giling-giling? Nah inilah akhirnya esensi daripada karya Roh Kudus dalam diri orang percaya itu lenyap. Hanya pengalaman sesaat yang disaksikan dengan pandangan mata yang tidak bagus. Kenapa? Karena peduli dengan orang yang emosional meledak. Kalau mungkin pada saat itu saja, ya mungkin karena pengalaman pertamanya dia belum ini dan tidak ada yang membimbing dia untuk ditertibkan. Tapi kalau setiap baptis Roh Kudus, dia yang paling ribut rupa pasar. Pas itu, kacakalan, tombo dan itu apa? Kenapa mesti sampai berteriak-teriak kayak begitu? Ada lagi loh ini apa? Silakan, itu sebabnya cukup lama kalangan kita ini tidak bisa worship. Tidak bisa menyembah di dalam roh. Hanya bisa berglosolalia. Glosolalia itu apa? Berbahasa roh, hanya itu. Jadi ketika ibadah semua berbahasa roh, rame rupa pasar. Nah, begitu Tuhan mengadakan pemulihan dan kemudian worship itu mulai masuk di gereja, sudah kalangan kita yang paling menentang menganggap itu worship sesat. Kenapa? Karena bukan mereka yang terima lebih dulu. Bukan kalangan kita yang terima lebih dulu. Orang lain, kelompok lain. Nah, inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Sekarang mari kita kembali kepada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Karya Roh Kudus di dalam diri, saya katakan diri supaya tahu ini bukan cuma masalah hidup, tapi diri, berarti oknum orang tersebut. Apa karya Roh Kudus? Kita sudah memahami selalu diawali dengan baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh atau lidah. Ada lagi yang kadang-kadang menyalahartikan. Dia lupa kalau dikatakan bahasa roh ini roh huruf kecil. Ya, roh kita yang Roh Kudus masuk dalam diri kita dan kemudian menyatu dengan roh kita. Makanya Alkitab berkata, roh kita dengan Roh Kudus bersama menyatakan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah yang diucapkan oleh orang-orang percaya yang dibaptis Roh Kudus pada saat dia berdoa ataupun menyembah Tuhan. Rohnya yang berkata-kata oleh ilham Roh Kudus. Jadi keluar kata-kata yang tidak lewat pikiran. Nah itu disitulah kita mendapatkan pengalaman bagaimana kekuatan roh itu. Pertanyaannya, kenapa sehingga orang itu ada yang tidak dapat menguasai emosionalnya pada saat
pertama kali dia mengalami baptisan Roh Kudus sederhana dan gampang kalau kita memang orang-orang yang suka meneliti itu dalam diri kita masing-masing. Saudara, dan kenapa umumnya mereka mengalami itu, ada yang tak terkendali harus dituntun, ada yang tidak sampai seperti itu. Itu itu juga kita perlu memahami bahwa ketika seseorang itu berdoa kepada Tuhan ataukah ia juga sementara menyembah Tuhan, kita selalu mulai dengan akal kan, belum dengan roh. Kenapa? Karena kita nyanyi. Tadi lagu apa tadi yang terakhir? WL-nya? Roh Kudus? Jamalah. Pada saat kita menyanyi, yang menyanyi itu akal atau roh? Ada kalimatnya. Apa kalimatnya? Mana pelayang altar? Apa kalimatnya? Coba nyanyikan. 2, 3. Nah, sebentar saya jelaskan teologisnya, ini juga perlu. Jamalah yang kita butuh siapa? Roh Kudus atau urapannya? Roh Kudusnya yang kita butuh, urapannya belakangan. Kalau Roh Kudus sudah menyatu dengan kita, sudah kita alami baptisan Roh Kudus, urapan itu ada. Jadi jangan cuma untuk kepentingan cari urapannya. Nah, oke, tapi itu pemahaman teologis tersendiri nanti dijelaskan. Tapi saya mau tuntun saudara untuk meneliti, karena begini, untuk menemukan proses-proses yang terjadi saat orang itu dibaptis Roh Kudus untuk pengalaman pertama kali. Ya, karena orang kadang-kala ada yang takut, kita tidak mau seperti itu, takut kita. Nah, ini perlu kita pahami. Ya, itu juga ada hubungannya nanti dengan temperamen masing-masing. Oke, tampilkan tadi kalimat tadi. Oh, di sana ya. Ya, suruh tampilkan di sini tidak keluar. Di sini bagian penyanyi. Coba nyanyi 2, 3. Roh Kudus. Saya mau tanya, menyanyi dengan akal atau dengan roh? Akal, karena pakai kalimat. Pakai kata-kata kan? Akal. Oke. Nah, itu kalimat yang kita nyanyikan dengan akal. Ketika akal pikiran kita berfungsi, itu masuk dalam unsur apa di dalam diri manusia? Jiwa, pikiran kan? Aku akan menyanyi dengan pikiranku. Salahkah? Tidak salah. Tapi dapatkah ini nyanyian dengan akal pikiran ini, dapatkah kita menyanyi dengan roh? Nah, ini dia. Bagaimana menyanyi dengan akal atau menyembah dengan akal pikiran ini? Berubah menjadi memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan roh kita. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita sudah pahami rahasia ini atau prosedur ataupun tahap-tahapan ini, kita pun akan memahami kenapa ada yang histeris, ada yang tidak.
Nah itu sebabnya kenapa perlu bimbingan. Jadi hamba-hamba Tuhan kadang-kala aduh tidak usah pukul-pukul bangku untuk supaya lebih panas suasana. So panas ini. Nah oke. Nah ini ya. Sekarang kita ganti dulu ya. Kita ganti. Ini kalimatnya apa? Kalimatnya tertuju langsung kepada Roh Kudus. Nah, sekarang keluarkan sebuah nyanyian tentang pergumulan pribadi saudara. Ada di situ, jika aku berada dalam kesesakan. Tahu itu lagu? Oke, coba. Ada yang bisa kasih nada? Atau langsung? Tadi hebat. Itu kelebihan Pantekosta. Orang Pantekosta tidak boleh salah menyanyi. Kenapa? Karena dia tepuk tangan so irama. Sudah mati. Tadi saya tidak kasih kunci, bisa sama-sama satu kali satu nada. Nah, cuma karena ini nanti terlalu tinggi dan rendah kita butuh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau tuh kita biar cari dulu nadanya. Kasih kancang, keras-keras, jangan ragu. Ya. Oleh jika aku berada dalam kesesakan, lanjut, mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku, Yesus akan menyelesaikan bagiku. Menyanyi dengan apa? Oke. Karena menyanyi dengan akal, ia ada di mana? Ada di pikiran. Ada di unsur. Bagaimana dia bisa pindah di unsur roh? Sehingga kita bisa menyatu dengan Roh Kudus. Bahkan dengan mudah mengalami baptisan Roh Kudus. Sederhana. Apa ketika jangan ayatnya, lagunya jangan diturunkan ya. Jangan dihilangkan, tayangkan terus. Ini lagu tentang apa? Kalimatnya pergumulan pribadi. Ya, saya bisa memberi waktu sedikit untuk menjelaskan ini karena kalau doa hari Senin waktunya sangat pendek untuk menjelaskan. Karena cuma bimbingan renungan. Ini adalah pergumulan pribadi. Dan kalimat nyanyian ini adalah cetusan, teriakan diri kita dalam bentuk nada-nada yang kita ucapkan kepada Tuhan. Terus apa yang terjadi? Unsur jiwa dulu ya. Apa yang terjadi ketika kita mulai nyanyikan ini? Apa yang terjadi ketika kita mulai nyanyikan ini? Coba nyanyikan satu kali lagi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Stop. Saudara nyanyi dengan pikiran dan saya, saudara bisa resapi kalimat ini? Saudara bisa resapi? Atau kata yang bahasa umum, saudara bisa hayati kata-kata ini? Kalau saudara hayati kata-kata ini, saya mau tanya, berapa lama saudara bisa bertahan untuk tidak menangis? Berapa lama saudara bisa bertahan untuk hati tidak hancur? Oke? Bisa paham saya punya penjelasan ya?
Oke, kita ulang. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku terus. Bersyukur sebab kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya, itu kalimat-kalimat awal adalah pergumulan dan kesesakan yang kita terima, dan Yesus yang akan mempertahankan hidup kita. Jadi kita sudah bisa menghayati kondisi yang bagaimana yang sedang dihadapi. Dan yang mana lebih berat untuk tidak hancur hati. Dalam kondisi seperti ini justru kita mengucapkan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Kehancuran hati inilah, itu berarti sudah ada penerobosan masuk ke dalam unsur jiwani. Unsur jiwani ini sudah runtuh dan roh ini sudah mulai akan mengambil alih unsur jiwani ini. Sehingga itu sebabnya saat-saat baru satu lagu, bahkan mungkin belum habis, orang sudah hancur hati tanpa disuruh harus menangis dengan ingus panjang-panjang. Nah, bimbingan berikutnya, bukalah hatimu. Roh Kudus akan membawa kita bukan lagi banyak. Akhirnya kita menemukan, saya bukan menyanyikan lagi lagu ini. Ini sudah kali kata-kata apa yang keluar ini ya? Nah ini. Tetapi kita harus. Tetapi kalau kita, apa kata maksudnya apa? Tetapi di sini, di situ ada gejolak emosional yang bisa terjadi sebelum unsur jiwani ditaklukkan. Disitulah gejolak emosional, karena kalimat ini sudah dihayati begitu rupa sehingga mereka tidak bisa tahan. Ada yang menjerit, ada yang sudah ini. Nah, padahal butuh bimbingan. Bila aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankanku ini, mempertahankan ya. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan. Satu kali lagi, bila aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu karena selama
Inilah menyanyi dengan akal. Untuk lanjut menyanyi dengan roh. Karena tahap-tahapan ini tidak diajarkan sebagai bimbingan, tidak heran kalau ada sekolah Roh Kudus. Apa itu? Orang dibimbing baptisan Roh Kudus dengan menirukan, ikuti kata-kata saya. Malam. Di sini coba. Oh sudah, so baptis Roh Kudus. Ini apa? Beberapa gereja sudah melakukan seperti itu. Menuntun orang baptisan Roh Kudus dengan menyuruh menirukan kata-kata daripada orang yang membimbingnya. Kalau dulu masih baik, cuma bikin panas suasana, ini tidak. Bisa ikuti. Sampai kalau kasih keluar. Seperti apa yang saya bilang, kasih keluar. Apa ini? Ini Om Pendeta kata-kata. Itu bukan tiru-tiru, tidak boleh ada tiru-tiru. Ya. Nah, jadi saudara, dimanapun saudara berada, kita bisa menikmati itu secara pribadi karena kita melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pujian itu. Pujian itu menolong kita menembus, meruntuhkan unsur jiwani itu. Di dunia sekuler, di dunia konser lain. Ketika itu sudah merasuk jiwanya, diekspresikan secara emosional. Itu bisa dijumpai di nightclub, di tempat disco. Tapi gereja kan bukan tempat disco. Bukan tempat untuk histeris-histeris. Tak terkendali dan lain sebagainya. Rupa pasar ikan. Bukan. Menikmati. Berbeda kalau ada satu fenomena tertentu yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Itu pun sangat membutuhkan roh hikmat untuk bagaimana ini bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa ini. Supaya semuanya alkitabiah, semuanya seturut pimpinan roh. Tidak, di dalam hal konteks tentang Roh Kudus, sama sekali kita tidak bisa melibatkan sedikit pun unsur-unsur jiwani ataupun unsur-unsur emosional manusia. Karena itu akan terjadi roh manusia. Roh manusia artinya roh kedagingan yang lama-lama, bukan roh manusia tapi roh kedagingan yang lama-lama kemudian ditunggangi oleh roh iblis. Nah, demikian juga yang lebih mendalami lagi, kita perlu menikmati apa karya Roh Kudus dalam diri kita setelah kita sudah dibaptis Roh Kudus. Sudah berminggu-minggu kita belajar tentang menjalani hidup baru. Sudah berminggu-minggu juga kita terakhir yang kemarin kita belajar bagaimana kita dibentuk karakter kita. Dan tujuan itulah penolong diberikan kepada kita. Kenapa? Dari ayat yang kita baca, keinginan daging ini tidak akan pernah taat di dalam melakukan firman. Mari kita baca dulu di Filipi. Ya, kita baca di Filipi. Ya, kita akan belajar sebatas waktu yang ada. Nanti kita akan lanjut lagi. Ya, Filipi pasal 2. Atau Filipi pasal 1 dulu baru pasal 2. Pasal 1 ayat 27. Pasal 1 ayat 27. Sudah kita baca. Hanya hendaklah hidupmu berpadana atau sesuai dengan Injil Kristus atau sesuai dengan firman. Supaya apa? Supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar.
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perhatikan kalimat pertama. Hendaklah hidupmu sesuai dengan firman. Unsur apa yang ada di dalamnya untuk bisa sesuai dengan firman? Ya. Baca pasal 2 ayat 12. Nanti kita balik lagi ke Filipi 1 tadi. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 kita baca, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih mulai sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi sangat ditekankan pertumbuhan iman rohani secara mandiri. Artinya mandiri itu berarti menuju kepada kedewasaan. Saya tidak bahas lagi tentang kehadirannya karena sudah saya sampaikan yang lalu. Nah, sangat beda kan? Guru ada di kelas dengan guru tidak ada. Sangat beda, orang tua ada di rumah dengan orang tua tidak ada di rumah. Paulus menginginkan ini. Kenapa? Karena ini sudah terjadi pada murid-murid. Sekian lamanya murid-murid bersama dengan Yesus. Begitu Yesus ditangkap, begitu Yesus naik, semua lari. Begitu Yesus naik ke sorga, begitu Yesus bangkit, tidak ada yang percaya. Nah sekarang Yesus sudah naik ke sorga, benar-benar tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi dikirim Roh Kudus sebagai Roh Penolong. Dan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Nah, saudara, jadi kita menemukan di sini bahwa untuk hidup sepadan atau sesuai dengan firman, unsur yang ada di dalam adalah ketaatan kepada firman. Dan ketaatan itu ada di dalam iman kita. Dan iman kita ada di roh kita. Jadi tidak mungkin ketaatan kita lakukan dengan cara daging. Tidak akan pernah berhasil. Nah, oleh karena itulah kita pernah baca di dalam Galatia berulang-ulang ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan lihat tembusannya di dalam Korintus. Ya. Galatia 6 ayat 15 itu sudah ulang-ulang kita baca. Galatia 6:15, 23. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Sekarang kita lihat dia punya konfirmasi. Apa yang ada dalam unsur ciptaan baru? Nah baca di dalam Galatia. 1 Korintus 7:19. Kalimatnya hampir sama. Tetapi di situ terungkap apa sebenarnya ini ciptaan baru. 1 Korintus 7:19, 2-3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Klop, ketemu, terkonfirmasi semua. Nah ini. Jadi ternyata ciptaan baru itu nilai yang ada di dalamnya adalah ketaatan. Ternyata hidup sesuai dengan firman, isinya adalah ketaatan. Nah, ketaatan ini sejauh mana kemampuan kita secara manusia daging, tidak ada yang tunduk pada kepada hukum Allah. Itu kata Roma pasal 8. Makanya dalam ayat pertama yang pembacaan pertama yang kita baca tadi, kembali kepada Galatia pasal 5. Ya, kembali pada Galatia pasal 5. Di situ kita akan memahami ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16.
Ini bagi orang yang sudah baptis Roh Kudus. Dan bagi orang yang akan dibaptis Roh Kudus, perhatikan ini. 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh huruf besar, Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi tanda kita baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh itu hanya tanda orang berbahasa roh, belum bicara tentang karunia bahasa roh, itu lain lagi. Supaya mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh ini, berarti memiliki Roh Kudus tinggal di dalam dirinya dan dia alami, dia nikmati. Maksudnya hiduplah juga oleh roh. Kalau kamu hidup oleh roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang anehnya cukup lama di kalangan kita ini, yang penting sebaptis Roh Kudus nanti tak angkat. Ada lagi pengajaran seperti itu. Kalau tidak baptis Roh Kudus nanti tidak mengalami keangkatan. Ada lagi yang lebih parah lagi. Kalau tidak baptis Roh Kudus tidak masuk surga. Nah ini semua yang kadang-kala membingungkan umat. Jadi kita melihat, nanti kita akan lihat di sini ya, bagaimana karya daripada Roh Kudus itu. Nah, ayat 17, apa yang kita baca di situ? 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh, huruf besar di sini, berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya ada 2. Daging lahiria ini, pikiran sendiri, unsur jiwani ini, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Ini bertentangan dengan kehendak roh. Jadi pertentangan inilah kita perlu pahami. Ini perjuangan iman, kata firman. Yang mana yang kita taati. Jadi Roh Kudus, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak dirasuk. Bukan berarti mati dengan sendirinya semua nafsu. Aduh, bahaya, nafsu makan hilang. Ya, maaf bagi yang keluarga, nafsu juga bersama juga hilang, tidak ada keturunan. Kenapa? Dua-dua so tidak, dia cuma ingat sorga. Ya. Nah, ini dia bisa. Jadi bukan manusia sama saya selalu ulangi. Iman kita ada dalam manusia lahiria. Dan manusia lahiria ini ada iman di dalam Kristus Yesus. Sama, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kita, bukan merasuk kita tidak sadar unsur manusianya sudah hilang, tidak, tetap ada. Jadi di mana dia ada proses? Dalam kejadian hidup sehari-hari, bukan di kamar doa. Kita diproses bukan saat berdoa. Kita diproses dalam dunia nyata, dalam kejadian hari-hari, mulai di rumah, di sekolah, di kantor, dan lain sebagainya. Disitulah Roh Kudus bekerja dan hadir ini. Pertentangan yang ada di dalam, kehendak daging dengan kehendak roh. Tunggu ya. Sebentar, kita bagaimana hancur, gigi hancur. Nah ini. Jadi ini perlu supaya orang kadang-kadang orang yang sungguh-sungguh itu bisa gampang frustasi, saudara. Kenapa gampang frustasi? Oleh karena dia sudah berusaha hidup berkenan, terjadi lagi kejatuhan. Terjadi lagi kejatuhan. Padahal dia tahu bahwa itu jatuh bangun itu harus tetap bangun. Makanya dikatakan oleh oleh Raja Daud, sekali aku jatuh tidak 2 kali aku terantuk. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Oke, kita lihat lebih lanjut ayat berikutnya. Akan tetapi
Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah penghukuman. Kapan? Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, ini masalah. Dan sangat jelas. Berarti kita tidak dirasuk. Atau tiba-tiba penuh Roh Kudus, tiba-tiba menjadi orang suci yang sudah, artinya aduh, tiba-tiba sudah melakukan segala apa yang Tuhan ini. Bukan. Ada dalam manusia lahiriah. Dan manusia lahiriah ini yang menjadi pergumulan iman. Inilah perjuangan iman untuk menaklukkan ini semua. Bukan tiba-tiba jadi steril, tidak. Tiba-tiba jadi, aduh, selamat malam. Selamat malam. Oh tidak, dia tetap selamat malam. Nah, tetapi kejadian itu kemudian akan membuat, rupanya tidak pantas. Masa kasih salam orang kayak membentak. Nah, ada perubahan intonasi. Tapi bukan berarti selamat malam. Aduh, kasihan. Ya, selamat malam. Bukan berarti ada gerakan lanjut. Ya. Enggak, ya. Bahaya kalau seperti itu. Ya. Nah, lanjut ayatnya. Jadi kalau kita memberi diri dipimpin roh, roh memimpin kita. Kalau kita tidak memberi dipimpin roh, ya kelakuan yang jadi. Nah, ini dia. Jadi jangan heran, dia baru bahasa roh tadi. Sama emosi dia di luar. Ya tidak heran. Karena di dalam ruangan dia lagi asik. Apalagi kena tadi itu banyak pergumulan. Kena itu lagu. Jika aku berada. Selesai dia rasakan puji Tuhan jamahan Tuhan. Di luar dia sudah hidup. Kita sudah hidup seperti biasa dengan dunia nyata. So ada yang bikin jengkel. Nah apalagi cuman kita lihat tadi. Nggak nama nyanyi sampai dengan air mata berlilan-lilan. Siapa bilang? Nah ya kan. Nah padahal cuma tanya. Di luar so lain. Di rumah sudah lain. Nggak bisa saudara. Nah sekarang perbuatan daging. Apa saja perbuatan daging. Jadi silakan kita menyerahkan diri dipimpin Roh Kudus. 19. Nah 3. Perbuatan daging telah nyata. Artinya ini perbuatan, dosa-dosa perbuatan. Ya, ada juga dosa bukan dosa perbuatan, dosa batin, dosa pikiran, akar pahit dan lain sebagainya. Kalau ini kan nyata, kelihatan kan? Ya. Ulang, perbuatan daging telah nyata, yaitu kenapa sosok baca? Ya, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu tidak bulan, kecemaran, hawa nafsu, lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kenapa sudah sebagainya? Saking banyaknya. Terus ada yang berkata, so kita semua itu ada pak kita. Oke. Ini perbuatan daging. Perbuatan daging ada yang bisa terjadi secara insidentil. Karena sesuatu dan lain hal. Ada yang sota tanam jadi tabiat. Terus ada lagi yang aneh di sini. Sihir. Loh. Kita tidak ada sihir. Sihir bukan hanya dalam bentuk kuasa gelap. Saudara memanipulasi orang, itu sama juga dengan saudara mensihir dia. Makanya kita selalu ditekankan tidak pernah memanipulasi orang. Saudara sudah pernah, mungkin satu saat saya mau khotbahkan itu, sihir dalam gereja. Saudara kira tidak ada sihir dalam gereja? Banyak. Bisa terjadi. Bukan black magic. Bukan juga white magic. Tetapi
kategori sihir. Ini perlu kita pahami ya. Oke, nanti kapan waktu. Tetapi yang jelas itulah daftar kelakuan. Karena dikatakan tadi perbuatan kan, berarti kelakuan. Itu daftar. Nah, ketika muncul salah satunya di dalam diri kita, bagaimana kita mengatasinya? Apakah ketika orang sudah dibaptis Roh Kudus, ini semua hilang dengan sendirinya otomatis? Tidak, selama dia masih manusia lahiriah. Jadi bagaimana supaya hilang? Dengan pertolongan Roh Kudus, orang tersebut sendiri harus berjuang seperti yang kita sudah baca minggu-minggu yang lalu. Buanglah segala yang jahat yang ada padamu. Siapa yang membuang? Roh Kudus yang manis, buanglah segala jahat. Roh Kudus balas, iyo kita sok bilang ngana yang buang. Kalau bertindak mau buang, kita bantu kasih kekuatan untuk membuang. Tapi bukan kita yang buang. Nah ini kadang-kala kita, kenapa bisa tidak dipahami? Padahal sederhana untuk memahami ini. Kita yang buang. Kita yang harus stop. Bukan Roh Kudus yang kasih stop. Roh Kudus kasih ingat firman. Salah ini. Tidak betul ini. Ini jalan keluarnya. Ini. Tapi maukah kita dipimpin oleh Roh? Ataukah kita cuma mau berbahasa roh? Nah, disinilah masalahnya. Banyaknya. Nah, itu tadi daftar ya. Itu tadi daftar perbuatan daging. Saking banyaknya, masih banyak yang tidak masuk daftar, tinggal disingkat dan sebagainya. Terus bagaimana dengan daftar karya Roh Kudus? Ayat berikutnya. Nah, ini baca. Oke, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini. Beda jauh kan? Tapi apakah ini pemberian? Apakah ini semua saudara peroleh hanya karena saudara sudah berbahasa roh? Tidak. Saudara berbahasa roh, saudara tetap manusia lahiriah. Tapi sudah ada penolong di dalam. Kapan penolong berfungsi? Kalau saudara memberi diri saudara dibimbing. Kemudian, kapan ini buah roh, karya Roh Kudus ini kita miliki? Pada saat kita diproses. Karena buah bukan karunia, tapi buah adalah proses pembuahan. Sampai minggu depan. Mari bangkit berdiri dan nikmatilah pujian ini. Hayatilah pujian ini. Sampai bisa menghancurkan unsur jiwani saudara. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku ini, mempertahankan. Dengan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini. Amin. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku jika aku, sekali lagi, jika aku berada dalam kesesakan.
mempertahankan hidupku ini. Amin. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu, amin, menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Berikan syukur kepadanya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, terima kasih untuk roh penolong yang Engkau telah utus untuk menolong kami. Amin. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Amin. Teruslah berkarya. Amin. Sehingga kami boleh hidup sepadan sesuai dengan firman Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik seluruh jemaat-Mu.
Kami butuh penolong. Menolong kami setiap saat. Dan berkarya terus dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa untuk ibadah saat ini. Engkau memberkati setiap pribadi dan melawat setiap pribadi. Dan dengan jamahan-Mu kami boleh mengalami Tuhan, jawaban daripada Tuhan. Dari segala apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mempertahankan hidup kami. Amin. Sehingga kami tidak karam. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Amin. Dan menyatakan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu Amin. dalam hidup kami dan segala berkat-Mu yang berlimpah. Amin. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana. Sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Akhir kata, pesan Tuhan di tahun 2023 berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.